Pagi itu terminal sudah dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan yang datang dan pergi. Asap knalpot bercampur dengan teriakan kenek yang menawarkan jurusan, menciptakan suasana riuh yang khas. Di tengah keramaian itu, Kang Darsa mendorong gerobak kayunya yang penuh dengan tahu sumedang hangat. Aromanya gurih, menyebar ke setiap sudut, membuat orang-orang menoleh meski hanya sebentar. Dengan senyum ramah, ia menyapa penumpang yang menunggu bus, menawarkan dagangannya dengan suara tenang. Bagi Kang Darsa, menjual tahu bukan sekadar mencari nafkah, melainkan menjaga warisan keluarga yang telah turun-temurun digeluti. Di balik wajahnya yang teduh, tersimpan semangat pantang menyerah. Ia terbiasa menghadapi kerasnya terminal, rebutan tempat, cuaca tak menentu, hingga para pengamen yang kerap meminta imbalan. Namun semua itu tak pernah memadamkan semangatnya untuk tetap hadir setiap hari. Gerobaknya menjadi penanda kehadirannya sederhana, tapi penuh makna. Banyak orang sudah mengenalnya sebagai pedagang jujur yang tak pernah mengurangi timbangan. Meski hanya seorang penjual tahu, Kang Darsa selalu berusaha menebar kebaikan melalui setiap potong dagangannya. Baginya, tahu hangat bukan sekadar makanan, tetapi jembatan kecil untuk menyambung kehidupan. Siang mulai merayap, panas matahari menembus atap terminal yang berkarat. Keringat menetes di dahi Kang Darsa saat ia melayani pembeli terakhir, seorang sopir yang tergesa-gesa mengejar keberangkatan. Baru saja ia menarik napas lega, 3 pria berambut cepak mendekat dengan langkah berat. Tatapan mereka menusuk, senyum sinis menghiasi wajah penuh bekas luka. Tanpa basa-basi, tangan kasar mereka menepuk gerobak, membuat wadah tahu berguncang. Suasana sekitar yang tadinya riuh mendadak senyap, orang-orang hanya berani melirik dari jauh, seakan sudah tahu apa yang akan terjadi. Salah satu pria maju ke depan, menyalakan rokok dengan gerakan angkuh. Asap mengepul di udara, mengaburkan pandangan mata Kang Darsa. Mulai hari ini, kalau mau jualan di sini, bayar uang keamanan. Kalau tidak, jangan harap bisa tenang, ucapnya dengan nada dingin. Kang Darsa menatap tajam, hatinya bergetar menahan amarah. Ia tahu betul terminal itu sering dijadikan ladang pemerasan, namun sampai hari ini ia selalu bisa menghindar. Kali ini berbeda, para preman tampak serius, dan tatapan mereka menyiratkan ancaman nyata. Gerobak tahu yang sederhana itu kini menjadi saksi awal benturan antara kesabaran dan keangkuhan. Tangan Kang Darsa mengepal di balik kain lap yang ia genggam. Matanya menatap tajam, namun bibirnya tetap terkatup, menahan gejolak yang mendesak keluar. Ia mencoba mengingat pesan almarhum ayahnya untuk tidak lagi terjerumus ke jalan kekerasan. Namun kesabaran itu diuji ketika salah satu preman tiba-tiba menendang kaki gerobaknya. Dentuman kayu terdengar keras, piring-piring bergetar, dan potongan tahu yang baru saja digoreng jatuh berserakan di tanah berdebu. Aroma gurih yang biasanya mengundang selera kini bercampur dengan bau asap rokok, menghadirkan ironi yang menyesakkan dada. Orang-orang di sekitar menahan napas, tak ada yang berani bersuara. Beberapa penumpang mundur pelan, takut menjadi sasaran berikutnya. Ujang, yang sejak tadi membantu ayahnya, spontan maju berusaha menghalangi. "Jangan seenaknya. Ini rezeki bapak saya," teriaknya dengan suara gemetar. Namun sebelum sempat berbuat lebih, sebuah tamparan mendarat di pipinya, membuat tubuhnya tersungkur ke lantai terminal. Wajah Kang Darsa seketika berubah, garis sabarnya retak, dan sorot matanya mengeras seperti baja. Dalam diam, amarah yang ia kubur bertahun-tahun mulai bangkit, seakan menunggu waktu untuk meledak. Kang Darsa berlutut di samping Ujang yang masih meringis kesakitan. Jemarinya menyentuh wajah sang anak, merasakan panas bekas. Tamparan yang meninggalkan jejak merah. Napasnya berat, dadanya berdegup kencang, seolah setiap detik menggores hatinya lebih dalam. Ingatan masa lalu kembali menyeruak, masa ketika ia dijuluki jawara yang disegani di kampung, masa ketika tinjunya mampu menjatuhkan lawan sebelum sempat berkedip. Ia sudah lama meninggalkan semua itu demi hidup damai, demi keluarga kecil yang ia cintai. Namun saat melihat darah segar mengalir di sudut bibir anaknya, sumpah yang ia genggam bertahun-tahun perlahan runtuh. Sorot mata Kang Darsa berubah tajam, dingin, dan penuh bara. Ia berdiri perlahan, tubuhnya tegak, menatap preman-preman yang kini tertawa puas. Angin terminal terasa lebih berat, seakan ikut menahan ketegangan yang menggantung di udara. Suara bising kendaraan terdengar sayup, tenggelam oleh dentuman jantung yang menggelegar di dalam dada. "Kalian sudah kelewatan," ucapnya lirih, namun penuh daya ledak. Kalimat sederhana itu membuat beberapa orang yang menonton dari jauh tertegun.
Mereka sadar, badai yang selama ini tertahan kini siap meledak. Dan di balik gerobak tahu yang porak-poranda, seorang pendekar lama mulai terbangun dari tidur panjangnya. Hening yang menegangkan seketika pecah ketika salah satu preman melangkah maju, menantang Kang Darsa dengan tawa meremehkan. "Berani melawan kami, kau hanya penjual tahu," ejeknya sambil menepis sisa gorengan yang berserakan di tanah. Namun sebelum kalimat berikutnya meluncur, Kang Darsa menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Sebuah pukulan lurus menghantam dada lawan, membuat tubuh besar itu terlempar ke belakang dan menghantam tiang besi. Orang-orang yang sejak tadi hanya menonton terperanjat, wajah mereka pucat, tak menyangka sosok sederhana itu menyimpan tenaga sehebat badai. Dua preman lain langsung menyerbu, mencoba menekan dari kiri dan kanan. Kang Darsa menunduk cepat, menyapu kaki lawan di sisi kiri, lalu memutar tubuh untuk melayangkan siku ke wajah yang lain. Suara benturan keras terdengar, disusul jeritan singkat sebelum tubuh mereka ambruk ke lantai terminal. Gerobak tahu yang porak-poranda kini berdiri di belakangnya, seakan menjadi saksi bisu kebangkitan seorang pendekar yang lama terkubur. Ujang, meski masih terhuyung, menatap ayahnya dengan mata membelalak, campuran rasa kagum dan tak percaya. Sementara itu, puluhan preman lain yang semula tertawa kini terdiam, sadar bahwa mereka baru saja membangunkan singa yang tak seharusnya diganggu. Sunyi sesaat berubah menjadi teriakan penuh amarah ketika Bang Sarip, pemimpin para preman, memberi aba-aba dengan melambaikan tangan. Seperti gerombolan serigala lapar, puluhan anak buahnya bergerak serentak, mengelilingi Kang Darsa dan Ujang yang masih berdiri di samping gerobak hancur. Gemuruh langkah kaki membuat lantai terminal bergetar, sementara penumpang yang ketakutan berlarian mencari tempat aman. Aroma tahu yang tercecer di tanah bercampur dengan debu yang berterbangan, menciptakan suasana mencekam seolah medan laga telah benar-benar terbuka. Kang Darsa menatap sekeliling, melihat puluhan pasang mata penuh kebencian yang menyorotinya. Ia menarik napas panjang, menegakkan tubuh, lalu menurunkan kedua tangannya ke posisi kuda-kuda silat warisan leluhur. Urat-urat di lengannya menegang, wajahnya dingin tanpa ragu sedikitpun. "Kalau kalian ingin merampas rezeki ini," katanya dengan suara lantang yang menggema, "maka kalian harus melewati aku terlebih dahulu." Kata-kata itu bagai pukulan ke jiwa, membuat beberapa preman sempat terhenti sekejap, tapi amarah massa menelan keraguan itu. Dengan teriakan menggema, 5 orang sekaligus menerjang, dan benturan besar pun tak terelakkan pertarungan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Tubuh Kang Darsa dikepung dari segala arah. 5 orang pertama menyerang dengan pukulan membabi buta, namun ia bergerak lincah, menghindar dengan langkah ringan. Satu tendangan melesat ke perut lawan di depannya, membuat sosok itu terlipat kesakitan. Tangan kanan Kang Darsa meraih kepala penyerang lain, menghantamkannya ke lutut dengan dentuman keras. 2 orang lagi mencoba menahan dari samping, tapi ia berputar cepat, menyapu mereka dengan sapuan kaki yang menghantam keras betis lawan hingga roboh. Sementara itu, tinjunya meluncur deras ke wajah terakhir, membuat darah segar memercik di udara. Dalam hitungan detik, 5 tubuh bergelimpangan, namun gelombang berikutnya sudah menunggu untuk menggempur. Teriakan preman menggema, membuat terminal seakan berubah menjadi gelanggang kematian. 10 orang sekaligus maju, membawa rantai, tongkat, bahkan besi karatan. Kang Darsa tetap tegak, matanya berkilat bagai bara yang tak padam. Ia meraih wajan penyaring tahu yang tergeletak, memutarnya seolah senjata pusaka. Suara logam beradu memecah udara ketika rantai menghantam, tapi dengan gerakan terukur, wajan itu menangkis dan membalas dengan ayunan cepat, menghantam pelipis salah satu lawan hingga terhuyung. Suara jeritan bercampur derap langkah menciptakan irama kacau, sementara Kang Darsa terus bergerak, melawan arus tubuh-tubuh yang datang tak henti. Penonton yang bersembunyi di kejauhan hanya bisa terperangah, seorang pedagang sederhana kini berdiri seorang diri, menghadapi badai 50 preman yang tak kenal belas kasihan. Tubuh-tubuh tergeletak memenuhi lantai terminal, beberapa masih mengerang kesakitan, lainnya tak lagi mampu berdiri. Nafas Kang Darsa terengah, namun sorot matanya tetap menyala, seakan api di dadanya tak mau padam. Puluhan lawan telah ia robohkan, namun masih ada yang berdiri tegak, Bang Sarip. Dari kejauhan, pria berwajah garang itu melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya berat, menimbulkan dentum seolah bumi ikut bergetar. Di tangannya tergenggam sebilah besi panjang yang berkilau terkena cahaya matahari. Sorak-sorai para preman yang tersisa mereda, berganti dengan ketegangan yang membuat udara terminal seakan membeku.
Bang Sarip menyeringai, menyingkap deretan gigi kekuningan. Kau pikir bisa kalahkan aku hanya dengan tangan kosong? Semua orang di sini tahu siapa penguasa tempat ini, ucapnya dengan nada penuh kesombongan. Kang Darsa menatap tanpa gentar, lalu perlahan menurunkan wajan yang masih berlumur darah lawan. Tangannya membentuk kuda-kuda, tubuhnya tegak, wajahnya tenang bagaikan karang yang diterpa badai. Penonton yang bersembunyi di sudut-sudut terminal menahan napas, mereka tahu, inilah saat penentuan. Dua dunia yang bertolak belakang pedagang jujur dan raja jalanan akan bertemu dalam duel yang tak bisa dihindari. Hening kembali merayap, hanya deru napas dan desir angin yang terdengar di sela-sela terminal. Bang Sarip mengangkat besi panjangnya, memutar-mutar dengan keangkuhan, menimbulkan suara berdesing yang membuat bulu kuduk berdiri. Sekejap kemudian ia menyerbu, ayunan keras meluncur ke arah kepala Kang Darsa. Dengan langkah gesit, Kang Darsa merendahkan tubuh, lalu melompat mundur, membuat besi itu menghantam lantai hingga memercikkan bunga api. Getarannya menggema, seperti genderang perang yang baru dipukul. Sorak kecil terdengar dari para preman yang masih tersisa, yakin pimpinan mereka akan segera menumbangkan sang pedagang. Namun Kang Darsa tak bergeming. Ia maju dengan gerakan terukur, melancarkan pukulan cepat ke ulu hati, membuat Bang Sarip terhuyung. Tak tinggal diam, sang pemimpin membalas dengan hantaman memutar, memaksa Kang Darsa menangkis menggunakan lengan. Dentuman keras membuat tulangnya nyeri, tapi matanya tetap dingin, tak ada gentar sedikitpun. Mereka beradu tenaga, saling menekan, hingga debu mengepul dan menutup pandangan sekitar. Dari kejauhan, Ujang menggenggam dada sambil berteriak, "Bapak, jangan kalah." Suara itu bagai sulutan bara, membuat Kang Darsa meledak dengan keberanian baru. Ia mengerahkan jurus pamungkas warisan gurunya, bersiap mengakhiri pertarungan yang menentukan hidup banyak orang. Bang Sarip meraung marah, mengangkat besi panjangnya sekali lagi, menghantam dengan kekuatan penuh. Namun kali ini Kang Darsa sudah siap. Dengan gerakan tenang, ia melangkah ke samping, memutar tubuh, lalu melepaskan jurus pamungkas yang telah lama ia simpan, pukulan telapak tangan lurus, menghantam tepat di dada lawan. Suara keras terdengar, membuat udara seolah bergetar. Tubuh besar Bang Sarip terhempas jauh, menghantam gerobak kosong hingga kayunya pecah berantakan. Senyap pun menyelimuti terminal. Para preman yang tersisa menatap tak percaya, sosok yang mereka anggap tak terkalahkan kini tergeletak tak berdaya di atas tanah berdebu. Kang Darsa berdiri tegak, dadanya naik turun, keringat bercucuran, namun tatapannya tetap mantap. Ia menoleh ke arah Ujang yang kini tersenyum lega meski wajahnya masih lebam. "Sudah cukup," ucapnya tegas, suaranya menggema memenuhi terminal. Preman-preman lain menunduk, perlahan mundur, tak berani lagi mendekat. Orang-orang yang sejak tadi bersembunyi mulai keluar, beberapa pedagang meneteskan air mata, berterima kasih tanpa kata. Terminal yang tadi penuh ketakutan kini berubah menjadi saksi keberanian seorang ayah yang mempertaruhkan segalanya demi harga diri dan keadilan. Saat sore menjelang, Kang Darsa menatap langit jingga dengan perasaan lega. Ia tahu jalan ke depan tak akan mudah, tapi satu hal pasti, tidak ada lagi yang bisa